Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arif di Wonogiri. Mas Arif menceritakan tentang satu pengalaman horor atau satu kondisi horor yang pernah dialami oleh Mas Arif beserta keluarganya, terutama bapaknya. Kejadiannya sendiri lagi-lagi di tahun 90-an, tapi 90-an akhir, sekitar tahun 99. Dan sebelum kita ke cerita, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya wijinya. Terima kasih banyak, semoga suka bawangnya, ditunggu pesanannya kembali. Baik, itu aja. Lanjut ke ceritanya Mas Arif tadi. Mas Arif itu punya seorang bapak dan ya pastinya lah ya. Nah, bapaknya ini sebelumnya bekerja di suatu tempat, tapi memang gak disebutkan. Baru beberapa hari lah ceritanya, sekitar 5 hari bapak itu nganggur gitu ya. Karena memang di tempat kerjanya lagi gak ada tarikan, dalam artian udah gak terlalu sibuk. Pesanan itu menurun drastis. Akhirnya sama yang punya usaha dipecatlah, gampangannya ngomongnya gitu ya. Diberhentikanlah beberapa karyawan. Salah satunya itu adalah Pak Hakim, yaitu bapaknya Mas Arif. Ya, Pak Hakim itu ya pasti sedih gitu ya, ngomong ke keluarga, tapi untungnya bapaknya Mas Arif itu orang yang terbuka. Jadi begitu pulang ke rumah, ya cerita sama ibunya, sama Mas Arif juga. Mas Arif juga usianya waktu itu udah lumayan cukup gede, sekitar 15 tahun. Udah mengerti lah hal-hal orang tua semacam ini. Dikasih tahu sama Bapak Arif, Bapak udah nggak bekerja di tempat itu. Bapak rencananya mau nyari pekerjaan lain. Loh Pak, emang kenapa Pak? Ya dijelaskan sama Bapak bahwa memang beberapa bulan terakhir memang menurun. Dan akhirnya mau ndak mau, ya Bapak salah satu yang diberhentikan karena memang gak ada pekerjaan juga di sana. Kalau misal Bapak bertahan di situ, rasa-rasanya juga ndak enak. Awalnya Bapak juga punya rencana mau mengundurkan diri, tapi ternyata keburu dipecat. Jadi ya sudah, ndak apa-apa kata si Bapak. Ya udah Pak, kalau kayak gitu Bapak coba ya cari lagi lah Pak, yang namanya rezeki pasti ada aja kata si Mas Arif. Dan yaitu sehari 2 hari Bapak itu keluar tapi belum ada jawaban gitu ya. Mungkin ya Mas Arif sendiri, ibunya merasakan sedih tentunya, tapi mungkin nggak sekuat, nggak sekenceng apa yang dirasakan oleh bapaknya sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Setiap pulang, bapaknya pulang itu pasti ditanyain sama ibunya, gimana Pak, dapat enggak Pak? Ya dengan berat hati, Mas Arif itu nggak berani menanyakan hal tersebut, tapi ibu yang menanyakan. Mas Arif cuma memperhatikan gerak-gerik bapaknya, ya bapaknya bilang, ya belum dapat, tapi Mas Arif bisa mengerti perasaan bapak itu seperti apa gitu ya. Pasti bapak ya pusing, sedih, khawatir juga gitu ya, campur aduk perasaannya. Maka dari itu Mas Arif pun gak berani, gak mau menambahi beban bapaknya dengan bertanya, Pak udah dapat atau belum? Toh kalau udah dapat juga bapak bakalan ngomong, tapi mungkin pikiran ibu beda begitu ya. Dan Mas Arif juga gak menyalahkan ibunya. Sudah sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu terus ditanyain belum bu kayak gitu ya. Ibu pun nggak marah, nggak apa, ya udah Pak sabar gitu ya. Kayak gitu ada feedbacknya itu, untung ibu itu bagus, bukan yang gimana sih Pak, bukan begitu, tapi ngasih semangat malah. Dan di hari kelima setelah bapak ngomong kalau bapak itu udah dipecat dari pekerjaannya, datanglah seorang kawan. Itu namanya Pak Syukur. Malam-malam, sore-sore itu datang ke rumah Bapak. Ya termasuk tumben juga Pak Syukur itu main ke rumahnya Bapak. Karena apa? Mas Arif itu juga ndak kenal. Datang ke situ sore-sore gitu kan, nyariin bapaknya. Bapak kebetulan ada di dalam di sana, Bapak pun nemuin di teras di situ. Sambil ngerokok, sambil ngobrol antara dua bapak-bapak ini. Curi-curi dengar Mas Arif
ternyata ini masalah pekerjaan. Jadi Pak Syukur, kedatangannya Pak Syukur itu mau menawari sebuah pekerjaan. Dan Pak Syukur sendiri itu pekerjaannya sebagai seorang penjaga gudang. Ya Mas Arief seneng gitu kan. Pak Syukur itu ngomong, "Mas, sampean kalau misal ya lagi senggang atau apa, kebetulan saya itu diterima di tempat baru," kata si Pak Syukur. Dan namanya Pak Syukur ya, bersyukur terus mungkin. "Alhamdulillah Pak, ya tempat baru ini lumayanlah cocok sepertinya buat saya. Bukannya tempat lama nggak cocok, tapi menurut saya ini lebih bagus. Nah maka dari itu, ini kan di tempat lama kosong Pak. Jadi butuh pengganti," kata si Pak Syukur. Lah terus penggantinya udah dapat belum? Tanyanya Pak Hakim kan. "Ya itulah tujuan saya datang ke sini. Kalau Pak Hakim mau, Bapak bisa gantiin posisi saya Pak," katanya begitu. "Oh begitu. Ya saya sih mau aja," kata si Pak Hakim. "Cuman saya ndak tahu pekerjaan sampean itu apa." "Gampang kok Pak, cuman jaga gudang malam hari," katanya begitu. "Oh cuman jaga gudang malam hari gitu doang ya. Gimana sampean mau ndak?" kata si Pak Syukur kan. Nah di situ akhirnya Pak Hakim pun minta izin sama Pak Syukur. "Pak Syukur, terima kasih atas tawarannya. Saya ngobrol dulu sama istri sebentar." "Oh ya silakan Pak, silakan." Akhirnya masuklah ke sana. Mas Arief kan ya curi-curi dengar di situ ya. Ngomonglah sama istrinya, "Bu, Bapak ada tawaran pekerjaan." "Oh ya alhamdulillah Pak," kata si ibunya kan. "Cuman pekerjaan Bapak ini jaga gudang Bu, jaganya itu malam hari, gimana ya Bu ya?" "Oh, malam hari ya Pak ya?" "Iya Bu, jaganya malam hari." "Ya udah terserah Bapak aja," kata ibu. "Kalau menurut Bapak lumayan ya dijalanin aja," kata si ibu ya. "Terserah Bapak wis, untuk masalah ini Ibu nurut aja," gitu ya. Mas Arief pun senyum di situ. "Ya wis lah, syukur alhamdulillah." Maksudnya daripada nggak ada pekerjaan banget ya sambil nunggu, mungkin ya sambil nunggu pekerjaan baru, Bapak coba atau jalanin pekerjaan yang ini. Nah dari situ pun akhirnya bapaknya Mas Arief memberikan lampu hijau ke Pak Syukur. "Pak Syukur, saya sudah ngobrol sama istri dan alhamdulillah istri pun ngizinin saya ambil tawaran dari Pak Syukur." "Oh ya sudah Pak, kalau begitu nanti malam sampean berangkat bisa," katanya. "Loh cepet banget ya Pak ya?" "Enggak, maksudnya nanti malam mau tak kenalin dulu sama bos saya," kata si Pak Syukur. "Oh ya sudah Pak, kalau kayak gitu mau jam berapa?" "Ya sekitar jam 8 malam lah," katanya begitu. "Oh ya sudah Pak, saya yang ke sampean atau sampean ke sini?" "Oh mendingan saya yang ke sini aja, soalnya kan arahnya ke sana, rumah saya di sana. Nanti kalau sampean ke situ malah tambah jauh perjalanannya. Udah biar saya yang nyamper," kata si Pak Syukur. "Oh baik Pak, makasih ya Pak Syukur ya, makasih." Akhirnya sudah, ibunya Mas Arief pun keluar, ya bilang makasih juga, Mas Arief juga bilang terima kasih, Pak Syukur pun pulang. Malam harinya, sekitar jam 8 malam, tepat waktu, Pak Syukur itu datang ke rumah ke sana. Pak Hakim pun udah siap-siap. Ini pemandangan yang agak gak biasa buat Mas Arief dan keluarga. Karena apa? Bapaknya Mas Arief itu orang yang betah di rumah. Jadi kalau malam itu hampir nggak pernah keluar. Bahkan ibu itu sempat ngomong, "Pak, yo sampean itu sekali-kali sana ngumpul-ngumpul sama warga, sama tetangga, sama bapak-bapak yang lain," kata si ibu. Tapi bapaknya bilangnya, "Lah Bu, males Bu, nggak tahu Bapak itu lebih senang diem di rumah Bu. Ya ngumpul-ngumpul kalau acara selamatan, acara apa itu kan bisa Bu." "Ya iya sih Pak, cuman apa sampean nggak bosen gitu," kata si ibu. "Ah enggak Bu, Bapak biasa aja, lebih enakan di rumah, kayak gini bentar lagi istirahat," kayak gitu kan, kata si bapak. "Oh ya wis lah." Ibu tuh sampai ngomong semacam itu. Nah ini juga malam yang aneh menurut Mas Arief, karena ya bapak biasanya di rumah begitu kan. Kali ini kalaupun mau keluar itu mau keluar selamatan. Ini pakainya sarung, pakainya kopiah gitu. Ini tuh enggak, pakai celana, pakai jaket. Mas Arief ngeliatin, kok asing ya, tumben ya bapak berpakaian seperti itu malam-malam kayak mau kerja pagi gitu. Tapi ya sudah gitu kan. Oh iya bapak memang mau ada urusan pekerjaan. Pamitlah sama keluarga, berangkatlah Pak Hakim sama Pak Syukur ke sana menuju ke
tempat gudang tadi, tempat yang rencananya dipakai bekerja Pak Hakim. Mas Arif di rumah sama ibunya itu sempat ngobrol-ngobrol. Rif, kalau misal Bapak kerjanya malam begitu, berarti kalau malam Bapak nggak ada dong, Rif ya, kata si ibu ya. Iya Bu, tapi nggak tahu sih Bu, apa masa iya setiap hari gitu kan. Kayaknya sih nggak Bu, biasanya suka ada rolling-rollingan semacam itu. Ya semoga aja begitu, soalnya kalau misal malam, setiap malam Bapak ndak ada kan rasanya ndak enak ya Rif ya. Kayak ada yang kurang, kata si ibunya. Iya Bu, bener juga. Dan Mas Arif pun berpikiran yang sama seperti itu. Iya, kalau misal ini malam ini pun Bapak nggak ada, itu tuh rasanya aneh banget. Ya, mereka ngobrol-ngobrol sampai itu sambil nungguin bapaknya pulang. Sampai jam 9 bapak itu belum pulang. Ya, mungkin di sana jangan-jangan bapak udah mulai kerja ya Arif ya. Bisa jadi Bu, kata si Mas Arif, bisa jadi seperti itu. Nah, ini ditungguin gitu sampai jam 10 sama bapaknya itu juga belum pulang. Ya tahun segitu, tahun 90-an, belum ada HP, belum ada handphone, nggak bisa ngubungin bapaknya kan. Cuman pasrah menunggu di rumah, agak sedikit khawatir juga. Karena itu, malam yang aneh, sampai jam 11 malam, kok bapak belum pulang ke rumah, itu tuh rasa-rasanya ada yang kurang di dalam rumahnya Mas Arif tersebut. Dan akhirnya ya karena memang udah malam, Mas Arif pun disuruh tidur sama ibunya. Rif, udah kamu tidur aja dulu di sana. Ibu, biar ibu yang nungguin katanya. Oh, nggak apa-apa Bu, udah kamu istirahat, kata si ibu. Mas Arif pun masuk ke dalam kamar sana. Mas Arif itu masih sekolah ya waktu itu ya. Nah, ibunya pun rebahan di sofa di situ, di sofa di ruang tamu. Jadi misal bapaknya pulang, ibunya itu bisa, soalnya pintunya dikuncinya itu dari dalam, bapak itu nggak bawa kunci keluar sana. Jadi kalau misal bapaknya pulang, biar ibunya yang bangunin karena tidurnya di ruang tamu di situ. Ibu pun rebah-rebahan di sana, dan sekitar jam 12:30 pagi, ibunya itu udah tidur. Tiba-tiba ada suara ya gerudak-geruduk kayak gitu, lumayan cukup rame di depan. Lah ibu kan panik loh, itu suara apa? Ibunya kebangun, belum sempat ngetok, ibu itu udah bangun duluan, bahkan udah posisinya itu duduk di sofa itu ya, sofa ruang tamu tadi. Ibu pun bangun ngelongok ke sana bertepatan dengan orang ngetok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu suaranya Pak Syukur gitu. Suaranya Pak Syukur dilongok begini. Di depan itu ada beberapa orang, ada sekitar 5 orang, laki-laki semua, sama ada yang berbaring di situ. Yang berbaring itu adalah bapaknya Mas Arif, si Pak Hakim. Loh, Bapak kenapa? Ada pintu kan dibuka. Pak Syukur, kenapa Pak? Kenapa? Bu, mohon izin ini tak bawa masuk dulu katanya. Oh ya silakan. Akhirnya Pak Hakim pun diangkat, dibawa masuk, ditaruh di ruang tengah di sana, ditidurkan di situ ya. Ditidurkannya pun di bawah di atas karpet di situ. Nah, udah di sana ditidurin, dikasih bantal. Pak Syukur, kenapa? Ini kenapa Pak? Ini kenapa Pak? Nah, beberapa orang, yang 4 orang itu, mereka pun akhirnya pulang. Tetangga itu nggak ada yang denger gitu ya, jadi nggak terlalu ramai. Ini yang 4 orang itu teman-temannya Pak Syukur, jadi yang orang-orang tinggalnya itu di dekat gudang sana. Itu yang ngangkat begini si bapak, karena rumah dari gudang itu nggak terlalu dekat, bisa diakses dengan jalan kaki. Nah di situ Pak Syukur pun ya cerita begitu kan, ini Bu, Pak Hakim itu tiba-tiba begini kondisinya tuh, tapi diceritakannya tuh secara garis besar doang. Tiba-tiba begini, saya juga nggak tahu, saya juga bingung, saya juga baru ngalamin hal semacam ini, kata si Pak ininya, kata Pak Syukurnya. Oh gitu ya Pak, terus ini gimana ya Pak ya? Waduh saya nggak tahu Bu, saya juga bingung Bu, ini gimana ya? Pak Hakim bangun Pak Hakim. Pak Syukurnya juga terlihat panik, sampai akhirnya Pak Hakim itu benar-benar bangun gitu. Nah begitu bangun, ya Pak Hakim kayak orang bingung, bengong begitu kan. Pak, begituin dipanggil sama ibu. Mas Arif sama adik-adiknya itu udah bangun, udah panik juga. Pak, Bapak kenapa Pak? Bu, ini Bapak di mana Bu? Bapak udah pulang ke rumah, tadi dianterin sama Pak Syukur katanya. Pak Syukur, makasih ya Pak Syukur ya. Iya Pak Hakim gitu ya. Terus apa? Si Pak Hakimnya tuh bilang, Pak Syukur, sampean balik lagi ke gudang aja sana katanya.
dijagain gudangnya, kata si Pak Hakim. Nah, Pak Syukur pun memang ada tugas semacam itu ya. Akhirnya Pak Syukur pun gak lama pamit dari tempat tersebut. Ya sudah Pak Hakim, saya pamit dulu. Bu, saya permisi dulu ya, karena saya masih ada tugas di sana. Iya Pak Syukur, terima kasih. Pak Syukur pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Saat udah pulang, si Pak Syukurnya udah pergi, di situ Pak Hakim pun dibikinin minum, dipijit-pijitin, sampai akhirnya bisa duduk, masih lengkap dengan jaketnya rapi gitu, bahkan sepatu pun dilepasnya itu di dalam di sana. Ditanya, Pak, apa yang terjadi sebenarnya Pak? Bu, itu gudang bukan gudang biasa Bu. Lah terus emang gudang apa Pak? Ya gudangnya mungkin isinya bahan-bahan makanan Bu, tapi di situ penghuni-penghuninya itu banyak banget Bu. Maksudnya penghuni apa Pak? Setannya itu banyak banget Bu. Nah, Pak Hakim, ini cerita dari Pak Hakim saat pergi ke sana. Tadi Pak Syukur itu di perjalanan itu juga sebenarnya udah ngomong, Pak Hakim, ini nuwun sewu, bukannya gimana-gimana, tapi saya tuh mungkin sekedar ngasih informasi ya Pak Hakim ya. Iya Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Itu gudang memang bukan gudang biasa. Ya kalau sampean jaga malam di sana, nanti bakalan ketemu yang aneh-aneh, kata si Pak Syukur. Nah Pak Hakim sendiri itu orang yang gak terlalu berpikir ke hal yang demikian gitu ya. Jadi lais bodoh amat gitu ya yang seperti itu. Nah Pak Hakim pun jawab, ya sudah ndak apa-apa Pak Syukur, orang sampean kan juga ndak apa-apa. Jadi saya kan bekerja di sana paling ya begitu-begitulah, kata si Pak Hakim. Kayak aku nggak mau terlalu bahas masalah itunya gitu ya. Nah Pak Syukur, oh ya sudahlah kalau kayak gitu. Akhirnya lanjutlah kami ke sana. Begitu tiba di gudang situ, masuklah kami. Nah udah kami di sana ya cuman kami berdua, cuman ada Pak Syukur sama Bapak. Dan ya Bapak lagi duduk-duduk di situ. Pak Syukur itu akhirnya ngajakin ngontrol. Yuk Pak Hakim. Oh ya Pak Hakim itu nanya, Pak Syukur nuwun sewu, katanya mau dikenalin sama pemilik gudang ini. Nanti Pak agak maleman kayaknya biasanya datangnya. Saya sih udah janjian sama dia. Oh begitu. Yuk Pak, sambil jalan sambil ini tak kasih tahu nanti pekerjaannya itu apa. Loh Pak, ini apa pasti saya diterima di sini? Kata si Pak Syukurnya. Pasti Pak Hakim, pasti, katanya begitu. Udah tenang aja, pasti diterima. Soalnya nggak ada gantinya lagi gitu. Dan saya itu baru ngasih tahu sampean, katanya kan. Akhirnya sudah, jalanlah mereka berdua memasuki gudang tersebut. Begitu masuk, itu gudang gede banget. Kalau digambarkan itu membentuk huruf T gitu ya, letter T. Ini dari ujung ke sana, nanti di ujung situ ada pertigaan, itu kanan dan kiri. Gede banget. Nah, masuk ke dalam itu bawa senter. Di dalam itu udah dimatikan. Begitu masuk ke sana, Pak Hakim itu melihat ada satu sosok anak kecil, sepertinya perempuan. Dia tuh kayak pakaiannya tuh kayak rok yang selutut segitu ya. Cuman jalan merangkak dari satu tumpukan karung ke karung yang lain. Tep merangkak begitu. Pak Hakim kan ngelihat. Pak Syukur, katanya. Iya. Pak, itu yang lewat tadi apa Pak? Ditanyain begitu. Oh, itu ndak apa-apa, itu penghuni sini, kata Pak Syukur. Pak Syukurnya tuh arahnya tuh langsung ke klinik gitu ya. Itu penghuni sini Pak, memang banyak. Ya ini sekalian tak kenalin, kata si Pak Syukurnya. Iya Pak, penghuni sini. Baru masuk aja aku udah dikasih lihat yang seperti itu. Jalanlah Pak Hakim, nengok ke arah kiri. Itu di atas, ternyata si anak kecil itu lagi posisinya tuh nangkring, kakinya tuh goyang-goyang gitu ya di atas karung di situ. Dan kakinya tuh warnanya hitam semua, bener-bener hitam legam. Rambutnya itu warnanya putih, mukanya itu hitam. Ya kelihatan lagi duduk begini ngeliatin si Pak Hakim dari atas. Pak Hakim pun ngeliat, astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Kata si Pak Syukur. Pak, itu di atas Pak. Sama Pak Syukur ngeliat begitu doang, udah gitu kan. Udah ndak apa-apa, kita masuk ke dalam lagi ke sana, di center gitu ya. Terus ke arah kiri dulu. Kita ke arah kiri dulu ya Pak ya. Baik, katanya. Nah, di sana Pak Hakim itu udah muncul yang namanya rasa takut. Ini kalau misal aku jaga malam terus disuruh
keliling-keliling begini, ketemuannya sama yang begitu nanti gimana gitu ya. Nengok ke arah sana, ini entah kenapa Pak Hakim itu adalah orang yang dari kecil tidak pernah melihat yang namanya setan, hantu atau apapun itu tidak pernah, kata si Pak Hakim. Cuman malam ini tidak tahu kok matanya itu jadi aneh gitu ya. Masuk ke situ, ke sebelah kiri, di ujung sana, di ujung gudang, itu ada kain lebar banget, warnanya itu putih. Di bagian ujung atas, itu kayak ada kepala, dan ada membentuk kayak semacam rambut panjang, ngejuntai begitu ya. Di situ, Pak Syukur itu apa lagi Pak gitu. Itu juga salah satu penghuni di sini yang itu galak Pak. Udah kita sampai sini aja. Itu yang penting sampean itu di center, udah kayak gitu aja, cuman diperiksa begitu doang. Takut-takut itu ada tikus Pak atau apa gitu. Kalau misalnya ada tikus, itu di sana, di depan sana itu udah disediakan senapan angin, nanti ditembak aja, kalau enggak pakai lem Pak gitu ya. Pokoknya jebakan tikus lah. Itu yang dicari itu salah satunya itu tikus tadi. Akhirnya apa? Si ini keluar lagi ke sana dari ruangan yang sebelah kiri menuju ke ruangan yang sebelah kanan. Di ruangan sebelah kanan kayak pasangannya begitu ya. Di atas lagi di ujung tumpukan karung di sana. Pak Syukur ngeliat ke atas, astagfirullahaladzim, kali ini gak cuma satu, tapi ada beberapa. Seingatnya Pak Hakim, ini ada sekitar 3 atau 4 sosoknya itu sosok pada berdiri semua tegak. Itu adalah sosok pocong. Ada 4 di situ. Pak Syukur, banyak banget Pak di sini Pak. Pak Hakim itu udah mulai takut gitu ya. Pak, itu asli bukan sih Pak katanya. Itu asli semua kata Pak Syukur. Ya memang penghuni sini Pak, begitu Pak. Cuman ya kita cuman ngontrol-ngontrol begini aja, gak bakalan diapa-apain kata si itu ya. Oh begitu ya Pak ya, iya. Akhirnya apa? Udah yuk, kita udah cukup, nggak ada tikus, nggak ada apa. Kita keluar lagi. Nah, keluarlah dari gudang mereka itu berdua. Saat keluar di sana, ini dengkulnya Pak Hakim itu udah mulai ngeretek. Katanya aku tuh udah ngerasain lemes untuk pertama kalinya melihat seperti itu dan dibilangnya itu asli, bukan orang atau apa gitu. Itu kata Pak Syukur itu asli Pak. Nanti saya itu kayak gitu terus ya Pak kalau malam Pak pekerjaannya. Iya Pak Hakim, sampean itu masuk ke dalam sana, cuman ngecek barangkali ada tikus atau apa. Misal nggak ada tikus ya sudah keluar lagi. Kalau ada tikus baru sampean itu ya cari tembakan atau pasang lem lah biar lebih cepet. Jadi nggak usah nungguin kata si itu. Oh iya Pak, baik Pak. Kepikiran terus si Pak Hakim sama yang itu tadi nongol-nongol itu di dalam gudang sampai akhirnya sekitar jam 11 malam. Si bosnya itu datang ke situ, pakai sepeda motor, buka baju, orangnya tuh gendut, kulitnya tuh hitam gitu ya, mungkin gerah atau gimana. Ini buka baju, naik sepeda motornya pun terlihat kecil jadinya. Tuh itu sih yang punya gudang, itu yang punya gudang katanya. Akhirnya ke situ dikenalkan lah, ini Pak Hakim katanya. Oh Pak Hakim ya, Pak Hakim nanti mau Pak bekerja di sini. Sebenarnya Pak Hakim di situ ragu, tapi ya karena udah terlanjur ke sana gitu kan. Baik Pak, saya mau bekerja di sini. Nah di situ disebutkan masalah perihal harga atau apa gitu. Jadi saksinya itu si Pak Syukur. Pak Syukur itu saya bayar sekian. Pak Hakim mau ndak saya bayar sekian. Ya itu mencukupilah pikirnya Pak Hakim. Setidaknya aku jalani dulu pekerjaan ini. Kalau memang nanti cocok ya tak jalanin, kalau nggak cocok ya aku cari tempat lain lah, pikirnya si Pak Hakim begitu simpelnya. Akhirnya diterima, sudah ketemu sama bosnya, cuman bosnya itu ngomong, tapi ya begitu Pak, di dalam gudang itu lumayan banyak temannya, katanya begitu kata si yang punya. Oh iya Pak, baik Pak, enggak apa-apa Pak, kata si itu ya. Tadi saya juga ngelihat, oh udah ngelihat langsung katanya. Iya udah ngelihat Pak, oh ya wis lah kalau kayak gitu. Cuman ya begitu Pak, cuman keluarnya itu malam doang. Kalau siang itu mereka tuh pada di atas semua, kata si itu si Pak Bos. Jadi udahlah nggak usah takut katanya begitu. Mereka tuh baik-baik aja, nggak apa-apa kok Pak. Mereka memang sengaja saya taruh di situ. Hah? Sengaja ditaruh di situ Pak Bos. Iya sengaja taruh di situ ya buat jaga juga, katanya begitu kan. Udah selesai, nggak lama si Pak Bos pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Tinggal si itu Pak Hakim sama si Pak Syukur.
Nah, kali ini ada jadwal kontrol lagi, itu keliling gudang. Pak Hakim, ayo mari saya tunjukin lagi, kita keliling gudang sekarang. Baik Pak, nanti ada itunya lagi ndak? Ada beberapa, kata si Pak Hakim, tapi sampean ndak usah takut, sekalian tak kasih tahulah kalau misal nanti nongol gitu ya. Jalanlah mereka ambil dari sisi kanan gudang tersebut. Ke belakang sana, kan letter T tadi, belok kanan, nanti kiri, muter. Nah, ini di belokan kanan yang pertama. Di situ Pak Hakim melihat ada seorang nenek-nenek. Itu cuman berdiri aja di situ dan ngadepnya tuh ke arah tembok, membelakangi mereka berdua yang lewat di situ. Nah, di samping-samping gudang ini ada jalanan kurang lebih selebar 1 meter segitu. Nanti sisi kanannya, sisi luar jalan tersebut, ini kayak tanaman-tanaman hias gitu, kayak taman-taman kecil semacam itulah. Ini ke sana, terus ke samping, terus menuju. Nah, itu tadi ngelihat ada seorang nenek-nenek. Pak Hakim udah diem aja, ini pasti penunggunya, ini pasti penunggunya. Ternyata ya kata Pak Syukur bener. Pak Hakim sampai ngelihat, saya ngelihat Pak, itu yang di pojok Pak, yang nenek-nenek. Iya betul, itu galak juga Pak. Nggak usah disapa ya, kata si Pak Syukurnya. Iya Pak, baik Pak, baik Pak. Yo megangin itu. Pak Hakimnya juga ketakutan, agak sedikit menjauh gitu dari sisi luarnya si Pak Syukur tadi. Muter ke sana, ke belakang lagi, ke situ. Di belakang pun ketemu lagi. Sama ada anak-anak kecil lagi di situ, cuman kali ini itu anak-anak kecil laki-laki ada 6, sekitar 6. Itu mereka tuh lagi pada jongkok semua di belakang gudang di situ. Pak, itu ada lagi Pak di sana. Udah enggak apa-apa, kata si Pak Hakim. Mereka iseng, tapi mereka nggak mengganggu. Yang galak itu justru yang nenek-nenek itu. Jangan pernah disapa ya Pak. Baik, kata si Pak ini. Lagi-lagi ngerektek gitu si dengkulnya si Pak Hakim itu. Pak, saya itu takut sebenarnya, kata si Pak Hakim. Udah, nggak usah takut Pak Hakim. Saya awal-awal juga semacam itu. Saya itu agak sedikit takut. Apalagi dulu waktu saya itu yang pertama Pak bekerja di sini Pak. Nggak ada yang ngenalin, nggak ada yang nganterin begini. Tahu-tahu ya begitu tongol gitu, ngagetin Pak. Itulah ya pengalaman saya yang lalu lah. Sampai nggak usah takut, nggak usah takut. Akhirnya sudah. Mereka pun keliling ke sana. Di situ si Pak Hakim yang terakhir kalinya itu ngelihat seekor kuda. Kuda cuman aneh. Jadi kuda itu kayak badannya tuh kepotong di bagian belakang kaki depan di situ. Jadi kuda itu cuman setengah badan tapi bisa berdiri begini gitu kan. Di pinggir jalan di sisi itu tadi luar jalanan paving blok yang dilewatin mereka yang kurang lebih lebarnya 1 meter itu di sisi luarnya ketutupan sama ilalang. Pak Hakim sendiri di awal itu nggak terlalu ngeh gitu ya. Sampai udah deket loh itu gerak-gerak. Ternyata itu seekor kuda. Diem aja si Pak Hakimnya. Pak Syukur pun tetap melangkah di situ. Nggak ngomong, nggak apa, cuman lewat begitu aja. Cuma ya si Pak Hakim itu sambil ngelirik-ngelirik gitu sesekali. Beneran itu kuda, tapi kok badannya cuman segitu doang. Badannya tuh protol gitu ya. Badannya tuh kayak ditarik secara paksa putus gitu. Jadi potongannya itu kasar semacam itulah. Udah sampailah mereka di depan. Begitu sampai di depan, jatuhlah si Pak Hakim tadi ketepluk gitu jatuh di sana. Duh, Pak Hakim kenapa? Kata Pak Syukur. Pak, kaki saya lemes banget Pak, kaki saya. Oh gitu, udah Pak, enggak apa-apa Pak. Ini mungkin pengalaman pertama jenengan, tapi wis enggak apa-apa Pak, tenang aja. Iya Pak, ya, mari tak bantu. Akhirnya didudukkanlah si Pak Hakim tadi di tempat pos, kayak pos satpam di situ di bagian depan gudang itu. Duduk di sana, dikasih minum sama si Pak Syukur. Pak, minum dulu Pak. Pengalaman Bapak yang pertama, ya Bapak mungkin tidak takut, cuman badan Bapak biasanya kayak gitu, kayak energinya itu semacam ketarik, akhirnya jadi lemes Pak. Dan nggak apa-apa Pak, kata si Pak Syukurnya tuh bilangnya nggak apa-apa terus. Pak Hakim pun ragu, ini sumpah aku bekerja di tempat kayak gini, ya secara bayaran sih itu cukup mampu menandingi pekerjaanku yang siang-siang itu dengan capek-capeknya begitu ya. Nah ini aku kerja malam nggak terlalu capek, tapi temannya begini, bayarannya itu sama. Udahlah nggak apa-apa, demi bayaran. Pak Hakim pun dikuat-kuatin gitu ya. Aku lebih takut, lebih sedih kalau nganggur. Akhirnya Pak Hakim pun mulai sedikit tenang.
dia duduk di situ ya, di pos satpam di sana, bengong aja. Kata Pak Syukur, Pak Hakim jangan bengong, kita mendingan dipakai ngobrol aja, jangan diem-diem seperti itu. Kalau misal ada unek-unek, ya diceritakan Pak Syukur, saya tuh mau nanya, kenapa di gudang ini kok banyak banget seperti itu ya Pak? Oh, kalau masalah itu sih, setahu saya dulunya tanah gudang ini kuburan Pak. Bukan tanah kuburan. Tapi memang ini kan dulu banget ya Pak ya, sebelum dibangun gudang ini, ada 2 kayu jati Pak, di pojok sana sama pojok sana. Terus di tengah-tengahnya itu ada pohon bambu. Ini dulunya tuh kebun, dan ya terkenal sama warga sini. Kalau kata cerita mereka, ya si Pak Syukur kan bukan warga situ ya, dia kan di tetangganya si Pak Hakim. Kalau menurut warga sini Pak, ya kayak gitu dulu sewaktu mau dibangun juga dibilangin, Mas mending jangan di situ, mending jangan di situ. Dulu saat bangun ini gudang, juga tukangnya itu ganti itu beberapa kali. Pada nggak kuat, pada digangguin Pak, ini kata Pak Syukur ya sebelum. Oh jadi gitu Pak, iya. Makanya sampai sekarang ya hasilnya begini, terus gudang ini tuh nggak pernah diselamatin atau apa. Itu yang punya itu masa bodoh lah, itu si bos itu orangnya itu masa bodoh, dia itu nggak percaya dengan yang begituan, tapi ya kayak gitu, malah ditambahin kata si itu ya, kata si Pak Syukurnya, malah ditambahin Pak, katanya ya biar rame buat jaga lah, katanya begitu. Dan ya pesannya, ya kamu sih nggak usah takut, Kur, tenang aja, kata si. Ya wis lah, tak jalanin seperti ini. Awalnya saya juga sama, mungkin sama yang dirasakan sama Pak Hakim, ketakutannya begitu. Itu benar-benar saya juga ngerasain Pak. Jadi tenang aja lah, tenang aja. Akhirnya sudah. Pak Hakim mau pulang atau gimana, kata si Pak Syukur. Kan udah tahu pekerjaannya itu kurang lebih seperti ini. Kalau misal mau pulang, yuk tak anterin, kata si Pak Hakim. Kata si Pak Syukurnya, kalau memang mau di sini ya di sini aja. Si Pak Hakimnya tuh merasa ndak enak kalau misal minta Pak Syukur nganterin gitu ya, kasihan. Saya sementara di sini dulu aja deh Pak. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Syukur-syukur malam ini saya tuh bisa ya anggap aja kayak mulai bekerja di sini, kata si itu. Lagian pertimbangannya Pak Hakim pulang itu, kan Pak Hakim nggak bawa kunci ya. Tadi pintu rumah itu kan dikunci dari dalam. Jam segini pasti keluarganya itu udah pada tidur. Kalau misal malam-malam pulang, takutnya malah mengganggu, ngebangunin mereka. Akhirnya ya bertahan terus di sana. Nah sekitar jam, tadi kan dibawa ke rumah itu 1:30 pagi ya. Sekitar jam 12 malam, ini tiba-tiba Pak Hakim itu ngerasa badan itu udah enak banget, bawaannya itu mual. Dia itu nyium bau-bau semacam kayak bau bangkai kayak gitu ya. Pak Syukur kok bau banget begini Pak gitu. Bau apa? Bau bangkai Pak. Udah Pak, ndak apa-apa. Pak Syukur itu selalu begitu, ndak apa-apa. Ya mungkin Pak Syukur udah terbiasa kali ya. Sementara Pak Hakim itu belum. Pak baunya kayak gini banget Pak, baunya ndak kuat Pak. Satu persatu itu ngelihat si Pak Hakim, dia melihat dari dalam gudang tersebut, pintu itu udah ditutup ya, udah dikunci. Keluar sosok anak kecil yang jalannya itu merayap itu, tap ke sana, jalannya kayak zigzag tapi cepet banget. Itu mendekat ke arahnya si Pak Hakim di situ, itu benar-benar tongol di depannya. Pak Syukur, tolong katanya. Pak Hakimnya itu udah ketakutan, tolong Pak. Yus Pak, kenapa? Pak Syukur sendiri nggak ngelihat waktu itu. Pak ini Pak yang anak kecil itu Pak, mana? Pak Syukurnya itu tidak melihat, Pak Hakim yang ngelihat. Si anak kecil itu di bawah begini, itu lagi melototin si Pak Hakim. Hitam semua mukanya, rambutnya acak-acakan, bajunya itu warnanya udah krem kayak gitu, putih mungkin udah kotor gitu. Posisinya merangkak. Ditambah lagi, ini tiba-tiba pocong-pocong itu tuh pada datang juga. Jalannya itu bukan dep lompat-lompat kayak di TV, itu enggak. Slep, jelep, tiba-tiba di depannya si Pak Hakim. 1, 2, 3, 4, ada 4 pocong, tapi memang berjarak ya sekitar 2 atau 3 meter di sana. Yang paling dekat itu yang anak kecil merangkak. Udah ketakutan, Pak Syukur kok mereka pada datang semuanya, udah tutup muka begini kan. Pak Syukur, Pak Hakim tenang Pak Hakim.
nggak ada, itu cuman pikiran sampean doang, saya tuh nggak ngelihat katanya. Ditambah lagi mereka yang tadi terlihat, termasuk sosok kuntilanak itu yang di situ, itu pun jalan terbang atau apa, tahu-tahu udah ada di sana. Begitu Pak Hakim nengok begini, tambah banyak si nenek-nenek itu pun datang, kuda yang setengah badan itu juga datang ke situ. Jadi Pak Hakim di pos satpam ini dikerumunin sama sosok-sosok tadi. Baunya itu udah nggak enak banget, baunya itu udah bau bangkai, sampai akhirnya Pak Hakim di situ pun muntah-muntah udah nggak peduli kan dengan apa yang ada di sekitarnya tersebut. Badan itu udah lemes banget, si Pak Syukur pun kayak bingung ngambilin plastik atau apa. Pak, ada plastik, nggak ada plastik Pak. Kenapa Pak? Buat apa? Saya mau muntah. Nah, si Pak Syukurnya sibuk ngambilin plastik, ini udah ngeprol duluan, udah keluar di situ. Nah, begitu udah keluar, badan itu lemes banget. Ngelihat ke arah mereka, itu masih ada, mereka tuh pada di sana. Dan akhirnya apa? Mereka pun pada mendekat. Seingatnya Pak Hakim itu teriak-teriak begitu ya, ketakutan, benar-benar ketakutan. Pak Syukurnya itu kayak diem aja di sini. Ini seolah-olah yang dilihat oleh Pak Hakim tadi, sampai warga pun mendengar. Akhirnya datanglah beberapa warga. Memang rumah di situ tuh nggak terlalu banyak, sedikit. Datang sekitar 4-5 orang. Nah, datang ke situ, Pak, kenapa? Pak Hakimnya itu udah kayak orang pingsan atau gimana sih, setengah sadar, udah blek begini doang. Dan kalau kata Pak Syukur, Pak Hakim itu badannya tuh nggak bisa ditekuk atau apa, badannya tuh kaku banget, badannya itu dingin. Dan akhirnya karena kebingungan minta tolong sama warga, Pak, ini tolong Pak, anterin yuk Pak, diangkat ke sana aja Pak. Ya yaudah, yuk. Emang rumahnya di mana? Rumahnya di situ Pak. Yuk bisa, yuk diangkat yuk, kasihan. Akhirnya dikeluarkanlah mereka. Ini pintu dikunci semua, jegrek. Nah, disitulah si Pak Syukur melihat. Pak Syukur itu ceritanya belakangan ya. Pak Syukur itu melihat tumben-tumbennya, kata Pak Syukur, biasanya mereka itu menempati tempatnya masing-masing, nggak sampai ngedatengin, dikerubutin seramai itu. Dan akhirnya sudah dibawa pulang kan si Pak Hakim. Pak Hakim pun yaitu tadi sampai rumah menceritakan hal ini tadi, pengalamannya. Pak Hakim sadar dan akhirnya memutuskan. Istrinya sih bilang, Pak, ndak usah kerja di tempat itu. Tapi kata Pak Hakim justru, Bu, sayang Bu, Bapak itu belum ada pekerjaan dan ini malam pertama mungkin Bapak belum kuat. Selanjutnya sih Bapak yakin Bapak itu udah mulai terbiasa dengan mereka, Bu. Pak, tapi apa itu nggak bahaya, Pak? Udah tenang aja, nggak apa-apa, kata si Pak Hakim. Udah, keesokan paginya ketemulah sama si Pak Syukur siang harinya. Pak Syukur, gimana Pak? Saya nanti malam mau. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya temenin itu selama 3 hari kok Pak, kata si Pak Syukur ya. Nanti begitu udah selesai, saya serah terima kunci, nanti saya laporan ke bos juga dan sebagainya Pak. Sampean tetap berangkat. Akhirnya begitu. Malam-malam selanjutnya, alhamdulillahnya si Pak Hakim itu udah nggak digangguin lagi. Jadi ke sana masuk ke gudang, ya melihat si anak kecil itu tahu-tahu udah berdiri di atas. Yang kuntilanak pun ada pindah-pindah. Sekarang duduk di atas karung. Tadinya tuh nempel di pojokan gudang yang tinggi itu. Si pocongnya pun sama, nggak terlihat semuanya. Muter keluar, sosok nenek-nenek itu pun tetap diam di situ. Dan anehnya tuh begitu, kata Pak Syukur, kalau orang bukan orang sini, mereka itu nggak bakalan ngelihat kecuali mereka yang mau berbuat jahat, kata si Pak Syukur. Ini sampean kenapa dikasih lihat sama mereka? Karena ya itu, sampean itu kayak udah jadi pemegang kunci gudang ini. Itu kata si Pak Syukur. Sementara saya di hari pertama itu kan udah serah terima ya. Makanya pas sampean bilang ngerubutin itu, saya tuh nggak ngeliat apa-apa, kata si Pak Syukurnya. Oh begitu Pak, berarti cuman yang pegang kunci gudang ini doang Pak. Kemungkinan sih seperti itu, kata Pak Syukur. Ya wis lah Pak Hakim, tapi nggak apa-apa ini Pak. Nggak apa-apa Pak Syukur, saya akan coba hadapin gitu. Dan akhirnya setelah itu udah serah terima dan sebagainya, Pak Hakim pun mulai bekerja di sana. Setiap hari ya temannya itu mereka itu cuman
mereka selanjutnya ke sananya itu cuma diem-diem aja, menempati tempatnya masing-masing, gak mengganggu Pak Hakim sama sekali. Cuman dia itu bisa melihat, orang lain gak bisa melihat kecuali orang yang mau berbuat jahat. Toh, selama Pak Hakim bekerja di situ, gak ada satupun sepertinya orang yang mau berbuat jahat ke sana, mau mencuri atau mau apa, semuanya itu aman-aman aja. Bahkan ke belakang Pak Hakim itu bisa tidur malam harinya. Alhasil ya sudah dijalani pekerjaan itu kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya. Dan di sisi lain Pak Hakim itu udah dapat pekerjaan siang hari. Nah, pekerjaan siang harinya itu pun kayak semacam paruh waktu ya. Berangkat jam 8, nanti pulang itu jam 2 siang. Nah, jam 2 siang dipakai istirahat sampai kurang lebih sekitar jam 4 atau setengah 5. Habis itu nanti ya kumpul-kumpul bersama keluarga. Nanti jam 8 atau jam 9 malam, Pak Hakim itu baru berangkat ke gudang. Diambil dua-duanya pekerjaan tersebut dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi yang di gudang itu karena mungkin menurut Pak Hakim terlalu capek, akhirnya dia pun bertahan cuman sampai hampir 3 bulan gitu bekerja di situ. Akhirnya yang gudang pun ditinggalkan. Itu aja satu cerita dari Pak Hakim atau bapaknya Mas Arif. Terima kasih banyak atas ceritanya, terima kasih banyak atas pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.